Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Roro, mahasiswi semester 2, Program Studi Hukum Bisnis Universitas Dummuga Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Selamat datang di video presentasi yang membahas tema tentang masyarakat dan hukum internasional. Dalam era globalisasi yang semakin maju ini, hukum internasional berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Bukan hanya sekedar aturan yang mengikat negara-negara, tetapi juga sekaligus sebuah kerangka kerja yang memungkinkan terciptanya keadilan, kerjasama, dan harmoni dalam hubungan pada masyarakat internasional. Pada slide awal ini, kita akan membahas definisi masyarakat internasional menurut beberapa ahli, yang intinya adalah masyarakat internasional terdiri dari negara berdaulat dan organisasi internasional yang berinteraksi berdasarkan hukum internasional, di mana awal terbentuknya masyarakat internasional adalah sejak abad ke-19 yang dipicu oleh industrialisasi dan perkembangan transportasi. Prinsip-prinsip hukum internasional yang menjadi landasan bagi interaksi antar negara. Pada slide kedua, kita akan membahas sumber hukum internasional, termasuk perjanjian internasional, hukum kebiasaan, dan keputusan pengadilan. Adanya hak eksklusif negara, pentingnya non-intervensi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum internasional. Hubungan antara masyarakat internasional dan hukum internasional sangat penting karena masyarakat internasional memiliki peran utama dalam menerapkan hukum internasional melalui ratifikasi perjanjian dan pembentukan undang-undang nasional. Pada slide ini, kita juga akan membahas bagaimana perjanjian internasional menciptakan kewajiban hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam hukum internasional. Organisasi internasional, terutama PBB, memiliki peran penting dalam pengembangan dan penegakan hukum internasional. Di slide ini, kita akan membahas bagaimana PBB dan organisasi regional berkontribusi dalam menciptakan norma hukum. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana organisasi non-pemerintah mempengaruhi hukum internasional melalui advokasi dan pemantauan. Hukum internasional menghadapi berbagai isu kontemporer yang kompleks. Antara lain, tantangan yang dihadapi hukum internasional terkait perubahan iklim, globalisasi, cyber security, dan terorisme. Setiap isu ini akan memerlukan kerangka kerja hukum yang efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul di era modern. Kasus-kasus penting dalam hukum internasional memberikan pelajaran berharga dan membentuk norma-norma baru. Contohnya, kasus seperti kasus Nuremberg dan kasus sengketa Pulau Sipadan dan Nikitan, serta melihat bagaimana dampak dari putusan-putusan kasus tersebut terhadap hubungan antar negara dan perkembangan hukum internasional. Masa depan masyarakat internasional dan hukum internasional akan dipengaruhi oleh era globalisasi dan kemajuan teknologi. Pada slide terakhir ini, membahas pentingnya keseimbangan antara integrasi global dan kedaulatan negara, serta perlunya regulasi dalam bidang teknologi seperti AI dan ruang siber. Visi hukum internasional ke depan adalah memperkuat supremasi hukum dan meningkatkan efektivitas lembaga internasional. Sebagai penutup, kita menyadari bahwa hukum internasional akan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan global. Dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat membangun masyarakat internasional yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Demikianlah video presentasi pada siang ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Ibu Emma Maripah selaku dosen pada mata kuliah Hukum Internasional. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara masyarakat dan hukum internasional. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada video presentasi ini.
Sekian dan terima kasih. Salam damai untuk kita semua.